Ada cucunya Rasulullah yang untal cari duit di agama Islam. Ada. Cucu amplop. Ada. Ulama siapapun yang menukar ilmunya dengan dunia, dia seperti anjing, kata Allah. Patek kalau orang Madura bilang, asu jare wong Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat lingkar NKRI yang saya hormati dimanapun Anda berada. Terkait dengan persoalan kehabiban yang hari ini masih tetap viral di jagat media karena persoalan Habib Bahar yang kemudian dijadikan perbincangan karena dianggap bahwa ia harus melakukan tes DNA untuk membuktikan tentang kehabibannya tersebut. Namun, di sisi lain, ada sesuatu yang membuat kita juga terpangah terhadapnya karena salah satu komentar dari Ustaz Kadrun, Ustaz 212 yang selalu mengaku sebagai ulama, yang selalu mengaku sebagai ustaz, yang sok pintar itu, tetapi nyatanya ia tidak pernah sekolah dan ilmu pengetahuannya juga kita tidak tahu di mana ia mendapatkannya. Nah, yang paling menarik adalah bagaimana seorang Sugi Nur ini yang menghina tentang Habib itu sendiri, yang menghina tentang kehabiban. Namun, yang paling menariknya juga karena Sugi Nur ini bahkan melontarkan sebuah kata-kata yang begitu kasar, tetapi kita tidak heranlah bagaimana seorang Sugi Nur ini. Karena karakter Sugi Nur ini sebenarnya kita sudah tahu dahulu kala bagaimana karakternya dari zaman Belanda, zaman Purbakala. Ya terus ketika ia berceramah pasti dia akan melontarkan kata-kata kasar, kata-kata jancok, kata-kata asula dan lain-lain sebagainya yang ia keluarkan untuk menyenangkan hatinya sendiri. Bahkan ia tidak memikirkan bagaimana perasaan orang lain yang ia kata-katai tersebut. Tetapi beginilah otak-otak para kadrun itu. Nah, kita saksikan dulu bagaimana videonya. Melecehkan Habib Fulan, Gus Nur melecehkan Habib cucunya Rasulullah, kan lagi final tuh, digoreng-goreng tuh. Saya paham cara memahami dan menghormati cucu Rasulullah. Cucu Rasulullah yang model bagaimana? Ada cucu Rasulullah yang betul-betul berjuang untuk agama Allah, hartanya, jiwanya, nyawanya diinfakkan untuk agama Allah. Ada cucunya Rasulullah yang untal cari duit di agama Islam. Ada. Cucu amplop. Ada. Cucu yang mana ini? Nggak ada. Saya ngerti cara memuliakan cucu-cucu Rasulullah, saya paham. Saya sering bantu Robitoh, ya, kaum-kaum yang di bawah naungan Robitoh saya sering, cuman nggak diupload. Pernah ngupload sekali ribut, jadi akhirnya nggak diupload. Saya ngerti bagaimana cara memuliakan, dan saya bukan teori, saya orangnya bukan teori. Memuliakan orang, membantu orang, itu bukan teori kalau saya. Nggak peduli orang Arab, orang Jawa, orang Madura, orang Cina. Kalau dia butuh bantuan, dibantu. Bedah rumah, infak beras, nggak peduli. Nggak ada saya melecehkan Habib, itu nggak ada. Tergantung. Abu Jahal juga pamannya Rasulullah, Abu Lahab juga pamannya Rasulullah. Dilaknat sama Allah. Tabat yada Abi Lahabi wa tab. Binasa kedua tangan Abu Lahab. Nggak usah taklid buta, nggak usah ngajari saya. Saya paham ulama Habib mana yang perlu dipatuhi, mana yang perlu disungkani, mana yang perlu dicium tangannya. Saya tahu yang model bagaimana. Gak ada. Orang yang mulia di sisi Allah itu iman dan takwa. Bahkan di Al-Quran Allah nggak segan-segan mengatakan ulama siapapun yang menukar ilmunya dengan dunia, dia seperti anjing, kata Allah. Patek kalau orang Madura bilang, asu jare wong Jawa. Wes, paham? Gak usah ngajari saya. Bukan sombong saya. Saya ngerti, mau tak cium kakinya, delosor di kakinya saya mau. Kalau dia benar. Gitu teman. Kembali ke tulisan. Tadi itu iklan. Bayangkan coba, ketika kata-kata yang dikeluarkan oleh si Sugi Nur ini, si Ustaz Kadrun itu, kemudian dilontarkan oleh salah seorang petinggi atau orang-orang di garis moderat, orang-orang di garis NU lah, pada khususnya. Apa kira-kira yang akan terjadi? Berapa orang yang harus menggeruduk orang tersebut? Orang-orang yang melontarkan kata-kata itu dari gerombolan FPI kira-kira. Berapa orang lagi yang harus dipersekusi
oleh garis FPI itu ketika ia yang melontarkan kata-kata tersebut. Kata-kata yang sebenarnya tidak pantas dikeluarkan oleh seorang ulama, kata-kata yang sebenarnya tidak pantas dikeluarkan oleh seorang ustadz, seorang tokoh ulama. Tetapi kan kita tahu sendiri bagaimana kapasitas seorang Sugi Nur ini. Kita tahu sendirilah, jadi kita mengertilah bagaimana ketika ia yang melontarkan kata-kata tersebut. Karena Sugi Nur ini tidak pernah lulus SD. Dia hanya tinggal di jalanan, jadi pemain debus, jadi copet, dan terakhir sebelum jadi ustaz, ia jadi penjual obat. Disinilah Sugi Nur belajar, dan akhirnya kemudian ia menjadi seorang ustaz. Dan ketika ia menjadi seorang ustaz, ia mendapatkan panggungnya di sana dengan cara menghina Presiden Jokowi. Akhirnya ratingnya meningkat, akhirnya pun ia membuka konten kreator, dan hari ini video-videonya pun viral di jagat media. Dan sampai hari ini juga video tentang Sugi Nur menghina Habib, bahkan mengatai Habib itu asu dan lain sebagainya lah, yang sebenarnya tidak pantas untuk dikeluarkan oleh para ulama ataupun yang mengaku ulama itu si Sugi Nur. Nah, demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.